teriak-teriak sih kemarin, apalagi round 1 ya. Alright. Wow. Okay. In for Jeffrey. Oke. Oke, boleh minta perwakilan dari Federasi ATI juga untuk mendampingi kita juga di atas ini. Terima kasih. Dan persiapan untuk El Rumi juga. Oke, jadi besok juga sama ya, 5 rounds ya besok. 5 rounds. Wow. Dan jarak juga sama ya, kurang lebih 2 tahun ya. Sama persis kayak Aksan sama Noval juga. Iya. Jadi dari pertandingan habis JR1 seru banget. Dan pastikan juga kalian pada sign up for pay-per-view-nya exclusively in the video. Oh, the main event is officially on, guys. Oke, ambil gambar dulu untuk rekan-rekan media. 3, 2, 1. Oke, and there it is, weigh-in sudah So disahkan. for the last time, besok kalian akan baku hantam. Oke. It's a big one. 3, 2, 1. Alright, it's gonna be a big one tomorrow. This is it. The main event is ready. Both fighters are ready. El Rumi, Jeffrey Nicol, Part 2. Yeah. Dipersilakan untuk ambil gambar dulu. We'll have Mr. Baker along with Sultan Nita and the 2 fighters, dan juga Federasi ATI boleh bergabung juga untuk foto bersama. Bapak, persilakan ya. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. One more. 3, 2, and 1. Dan hanya satu cara. Persiapan gua kali ini nggak ada stop ngepot sih, sama aja tetap kayak kemarin. Tapi cuma mungkin lebih banyak latihan larinya untuk naikin endurance-nya, dan lebih banyak latihan aja sih, karena ya dari latihan itu kan kita bisa bentuk endurance. Ya Nicol berarti Eropa ya bagus juga buat dia, mungkin kan dia tahu kelemahan dia nafas, jadi ya siapa tahu bisa membantu dia. Coba kita lihat apakah besok masih ngos-ngosan apa enggak. Feeling gue sih masih ya, kalau udah berhenti. Lo punya feeling masih, tapi lo juga dipanggil L, petinju aman, L, petinju mundur-mundur. Apalagi Jeffrey paling semangat banget kalau ngasih tahu lo petinju mundur-mundur. Menurut lo gimana? Menurut gue ya nggak apa-apa sih dibilang gitu. Mike Tyson, si Floyd Mayweather juga dibilang petinju bertahan, tapi dia juara dunia juga kok, karena itu kan ada strateginya. Makanya kalau bilang mundur-mundur bisa menang, ya gue selalu bilang ke dia, lu coba aja mundur-mundur terus menang. Gak gampang kalau untuk mundur terus menang. Itu sih gue lebih belajar bertahan aja sih daripada nyerang. Jadi menurut lo mundur itu juga bagian dari teknik ya? Dari strategi gue, karena memang gue tahu keunggulan gue apa, dan gue tahu kelemahan Jeffrey Nicol apa, dan gue tahu kelebihan Jeffrey Nicol juga apa. Jadi gue harus mengantisipasi juga, mainnya nggak bisa asal maju berasa berusuk, karena dia punya kelebihan, dia punya game plan, gue juga punya game plan. Jadi memang harus menyesuaikan pertandingannya aja. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia sih ya punya power yang kuat ya, gue akuin. Itu gue selalu tiap press gue selalu bilang power Jeffrey kuat, tapi memang nafas dia nggak kuat. Makanya feeling gue kalau Jeffrey Nicol bilang mau ada yang tidur ya, menurut gue Jeffrey Nicol bisa bikin gue tidur di ronde 1 atau 2. Tapi kalau udah ronde 2 ke atas, jangan berharap bisa bikin gue tidur, gitu aja sih. Jadi kalau Jeffrey mau bikin gue tidur, gue kasih ronde 1, ronde 2, coba aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya, sorry aja nih, ronde 3, 4, 5 itu punya gue, itu udah pasti. Jadi tergantung Nicolnya aja, dia punya power untuk nidurin gue apa enggak, itu dia. He has a power to make you sleep, but he has a chance in round 1 or round 2. After that, the game is yours to play. Lo dengan agresivitas lo dengan kebarbaran lo, tetap gagal menembus ruang tembaknya El Rumi. Di pertandingan kedua, in your rematch, what is your preparation? Apa yang lo siapin untuk masuk? Stamina sih, kayak Coach Max bilang stamina nomor 1, sisanya bakal ngikutin. Jadi di pertarungan kali ini gue nyiapin stamina banget sih.
So di pertandingan ini what your preparation is about endurance, stamina. Tetap barbar, tetap agresif, tapi lebih on point terkontrol. sampai ronde terakhir. Agresif tapi terkontrol. Agresif tapi terkontrol. Karena lo pernah bilang juga kan di podcastnya Bunda Maya, lo susah banget masuk ke ruangannya Alrumi. Gimana ya? Kalau dengan strategi yang itu, jadi dia tetap barbar tapi nggak habis-habisnya. Lu digebukin sampai 5 ronde, apakah akan goyang? Digebukin sampai 5 ronde akan goyang. Itu yang gue bilang, Nicole tuh kuatnya 2 ronde doang. Ronde 3 gak akan kuat, dilihat aja besok. Jadi gue emang udah menyiapkan stamina jauh lebih siap daripada yang sebelumnya. Jadi kalau pelatihnya Nicole bilang ini Nicole yang sebelumnya beda sama yang lama, gue juga jauh lebih beda lagi. Dari persiapan, dari badan, dari mental, dari latihan, semuanya udah jauh beda banget sih sama yang pertama. Lu kelihatan lebih compact dan lebih pede sih. Dan gue lihat Jeffrey terlihat lebih tenang sekarang. Ini sih yang akan jadi manifest dari lo keduanya sih. Tapi gue tanya ke lu jujur ya Jeff. Sebenarnya in your first match itu lo masih kepikiran gak? Masih menghantui lo gak? Ya di trailer tuh katanya lo kepikiran sampai kebuat tidur. Itu seberapa kisah nyata sebenarnya itu? Kepikiran iya, karena buat jadi motivasi di match kali ini gue jadi lebih baik. Tapi nggak yang sampai ngeganggu gitu. Gue jadi motivasi buat jadi lebih baik aja. Untuk pertandingan kali ini dan gue lihat lo terlihat lebih tenang dan lebih menguasai sih. Good luck buat besok ya. Dan El, gue tuh nonton lo tuh udah lama ya. Bukan dari pertandingan tinju lo pertama. Gue nonton lo dari lo bocil. Di depan rumah lo bertinju. Gue liat video di YouTube dan dari kecil gue lihat lo memang punya jiwa buat hantam nih sampai terakhir nih. Bahkan Al maju mundur mainnya, tapi lu dari kecil tuh udah pengen baku hantam nih. Lu masih El yang sama gak sih? Masih dong, justru malah karena terlatih dari kecil ya itu dia mental teknik mungkin bisa dipelajari dalam 3-6 bulan. Orang yang mungkin awalnya nggak bisa boxing, 3-6 bulan boxing mungkin bisa jadi jago. Tapi mental bertandingnya ini nih yang nggak bisa dibangun. Makanya menurut gue sih mental tanding gue udah siap dari kecil ya. Makanya jangan ditanyain lagi apakah gue siap atau enggak. Gue sangat siap banget. Toh dari kecil juga udah diadu. Makanya ini yang gue bilang mental itu perlu juga di pertandingan boxing. Karena kalau punya skill bagus tapi pas naik ring nggak punya mental, nggak akan kepake juga itu skillnya. Endurance pasti lupa semua. Makanya mental pertandingan sangat penting sih. Dan gue sih udah dilatih dari kecil ya punya mental pertandingan. Dari kecil, dari zaman bocil, masuk SMP, masuk SMA itu kerjanya berantem doang. Tukang berantem. Pas ke London doang udah stop berantem. Lu stop berantem. London stop berantem, pulang-pulang ya tinju lagi. Emang udah apa ya, udah ada dalam jiwa begitu. Combat ya. Dan lu dari kecil bertarung ditemenin bokap lo. Besok bokap lo bakal nemenin lu lagi. Kayaknya dia bakal datang lagi sih. Oh ya. Sorry. Kayaknya bakal datang lagi sih besok. Okay, Michael Becker want to speak. It's just to say, right now, it's 1-0 L. Jeffrey, if you can get revenge, balance the scorecards 1-1, this potentially sets up a huge trilogy down the line. So it's either going to be 2-0 or 1-1. So, as I said, may the best man win. Ya. Kalau misalkan ini akan terjadi satu sama, akan ada trilogi kan? Mas Sulaiman. Kita lihat bentar. Lu mau nggak kalau misalkan satu sama lu lebih senang settle down the score 1-1 or you prepare yourself for trilogy? Naikin taruh nanti kayak MMA bisa nggak? Oh, they say if scores 1-1 the trilogy will be held in MMA. Don't be silly. Dan lu seberapa yakin akan ada trilogi? Gue gak yakin sih ada trilogi sih. Jadi gue yakinnya besok 2-0. Gue pas lu tanya tadi, lu kira-kira mau trilogi gak? Kalau trilogi kan artinya gue kalah besok. Menurut gue sih gak akan ada trilogi sih. Jadi karena gue akan yakin menang 2-0 besok. Gak akan ada kesempatan tuh satu sama.